Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Sabahan nur, sahih. Sabahan nur. Ya, iya. Sabahan nur. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita pada hari ini dan senantiasa memberi kita kebaikan dan keberkahan. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, nasta'in. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Nahnu bil khair, sahih, alhamdulillah. Sobahul khair. Naqulu fi Indonesia sobahun nur. Kalau di bahasa kita selamat pagi. Tapi ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Khair, alhamdulillah. Ya ummi, ma hadza? Hadza sahih. Hadza kitabun? Naam. Naam. Hadza kitabun. Naam, hadza kitabun. Ma mana? Nah, apakah variasi ya Bapak Ibu ya? Kadang kita pakai hal, kadang pakai hadza kitabun. Naam. Hadza kitabun. Ainal kitabu? Al kitabu alal maktabi. Tapi kalau Bapak Ibu ya sahih. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai dhamir dan untuk melatih membiasakan kita menggunakan dhamir. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Nah, kalau kita mau menyebutkan dhamir, otomatis sebelumnya isemnya harus sudah pernah disebutkan. Jadi nggak boleh tiba-tiba huwa, nggak boleh tiba-tiba hiya. Nah, nggak boleh. Harus bendanya sudah pernah disebut. Syukran ya ummi. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah, ana bikhair. Min aina anti? Ana min Ciputat. Ya ummi, ma hadza? Sahih. Hadza miftahun. Hadza miftahun? Naam. Hadza miftahun. Hadza qalamun? La. Iya. Hadza. Sahih. Huwa miftah. Sahih. Boleh juga bilang huwa miftahun. Aina al miftahu? Al miftahu alal kitab. Al miftahu alal kitabi. Al miftahu alal kitabi. Madza alal kitabi? Alal kitabi. Sahih. Miftahun. Betul Ibu. Al miftahu alal kitabi. Alal kitabi miftahun. Alal kitabi sama seperti di bahasa kita. Itu kan ada layu, Bi karena ada harfu jar. Nah, betul. Nah, jadi kalau kita mau menulis secara utuh, nanti kita mengenal harokat kasroh. Di antara penyebab awal-awal yang kita pelajari, ism itu berharokat kasroh kalau didahului harful jar. Ala. Yang sudah kita kenal kemarin ada berapa Bapak Ibu? Fi, ala. Nah, amama waro'a, meskipun amama waro'a masuknya kepada dzaraf, tapi kita ambil fungsinya yang sama. Kalau di bahasa kita itu kata depan. Aidzon min, dari ila. Madzan naqul fil arabiyah masjid. Al masjidu, kalau ke masjid
Ilal masjid. Ilal masjidi, sahih. Dari masjid. Minal masjidi. Yang tadinya min, kan tadi yang min ya. Nah, aslinya min. Kalau ketemu alif lam, maka menjadi minal masjidi. Nah, aslinya min. Kalau mau nggak pakai alif lam, maka min masjidin. Nah, tapi saat ini Bapak Ibu tidak perlu dipusingkan alif lamnya apa enggaknya. Itu nanti yang penting kita praktekkan dulu. Itu nanti pada tahun ketiga nanti akan belajar ma'rifah dan nakiroh. Nah, tahun ketiga itu 3 tahun lagi. Nah, min. Insya Allah dimudahkan, disehatkan semua, Bapak. Panjang umur semua. Fil Arabiyah, sekolah. Nah, al-madrasatu, ke sekolah. Ilal madrasati. Nah, dari sekolah. Minal madrasati, di dalam sekolah. Fil madrasati, di atas sekolah. Nah, ini adalah sebagian dari harful jar yang menjadikan ism setelahnya berharokat. Nah, di awal-awal ism itu kalau kita sebutkan, kalau kita mindahkan dari kamus, ism itu berharokat domah. Nah, domah atau domatain. Nah, yang sudah kita kenal ism berharokat kasroh kalau didahului harfu jar. Nah, setelah ini insya Allah kita akan mengenal beberapa maklumat lagi. Mada naqul fil Arabiyah, rumah. Al-baitu, di dalam rumah. Fil baiti, di atas rumah. Dari rumah. Minal baiti. Nah, baiti. Boleh min, boleh mina. Nah, kalau nggak pakai alif lam berarti min baitin. Tapi boleh. Boleh, Bu. Ke rumah. Ilal baiti. Di dalam rumah ada kursi. Fil baiti kursiyun. Kursi ada di dalam rumah. Al-kursiyu. Nah, sahih. Al-kursiyu fil baiti. Sekarang kita latihan membuat dalam susunan. Ini adalah kunci. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Kunci itu atau kunci adalah kecil. Al-miftahu sahih. Al-miftahu sogirun atau sogiri? Nah, sogirun. Kemarin sudah paten Bapak Ibu. Rumah itu bersih. Al-baitu nadzifun. Al-baitu sahih. Al-baitu nadzifun. Nadzifun. Yang kemarin boleh dibuka lagi. Nah, membuat sebuah susunan kemarin, susunan yang tidak ada unsur yang belum ada unsur kata kerja. Waalaikumsalam. Al-baitu nadzifun. Seperti kaidah yang kemarin Bapak Ibu, contoh yang kemarin. Kemarin sudah. Nah, pada materi dhamir. Nah, kemudian kunci itu atau kunci adalah, atau kalau di bahasa kita yang nggak baku, kuncinya ada di atas meja. Al-mif
Al-miftahu sahih. Al-miftahu alal maktabi. Al-miftahu alal al-miftahu hadza miftahun al-miftahu saghirun. Mana saghirun? Kecil. Kuncinya ada di atas meja. Al-miftahu. Nah, sahih. Ini adalah buku. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Nah, al-kitabu. Nah, yang pertama tidak menggunakan alif lam. Datang lafadz yang kedua tidak menggunakan alif lam. Nah, nanti yang akan kita kenal dengan mubtada dan khabar. Nah, tapi kita praktekkan dulu Bapak Ibu. Buku itu ada di dalam tas. Al-kitabu fil hakibati. Nah, fil boleh boleh menggunakan khintotun atau hakibatun atau mahfadzatun. Nah, mahfadzatun boleh. Nah, sahih. Boleh pakai mahfadzat. Sekarang kita ke ism muannas. Ya abai wa ummati. Ini adalah jam. Hadhihi sahih. Hadhihi sa'atun. Jam itu kecil. As-sa'atu sahih. As-sa'atu saghiratun. Jam itu ada di atas dinding. Dinding mana dinding? Nah, as-sa'atu alal sahih. As-sa'atu alal jidari. As-sa'atu alal. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya? Insya Allah gampang ya? Iya. As-sa'atu alal jidari atau boleh al-sa'atu alal haiti. Baik, Bapak Ibu, kita bahas yang tugas yang kemarin ya? Iya. Baik, kita terjemahkan sama-sama. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Baik. Yang belum masuk grup saya masukin ya. Buku ada di dalam tas. Al-kitabu fil mahfazati atau fil hakibati. Kunci ada di atas meja. Oh, ditulis ya Bapak Ibu ya? Oh ya, baik. Yang ini dihapus? Yes. Silakan difoto. Al-miftahu alal maktabi. Anak laki-laki ada di atas sofa. Sahih. Al-aladu alal arikati. Al-waladu alal arikati. Taman ada di depan rumah. Al-hadiqatu amamal baiti. Al-hadiqatu amamal. Atau kalau Bapak Ibu ada yang pakai al-bustanu boleh. Al-bustan atau al-hadiqah. Mobil ada di belakang masjid. As-sayyaratu wara'al. Nah, sahih. Sekarang susunannya kita balik. Di dalam tas ada buku. Fil mahfadzati kitabun. Fil mahfadzati kitabun. Di atas meja ada kunci. Alal maktabi sahih. Di atas sofa ada anak laki-laki. Nah,
alal arikati waladun. Di depan rumah ada taman. Amamal baiti hadiqatun. Di belakang masjid ada mobil. Wara al masjidi sayyaratun. Nah, kemudian yang C kemarin, yang C adalah pelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu kita membuat susunan yang tidak ada unsur fi'il. Fi'il yang tidak ada unsur kata kerja. Nah, fi'il. Satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ya Ummi. Dari belakang. Dari belakang. Ya Umi. Ya Umi Al-Ahmar, ibu yang merah. Nah, masjid itu atau masjid adalah luas. Wasion. Iya. Sohi al masjidu wasiun. Nah, susunan ini harus paten ya Bapak Ibu ya. Al masjidu wasiun. Isem yang pertama kalau memungkinkan pakai alif lam, kita sebut harus menggunakan alif lam. Al masjidu, kemudian datang setelahnya wasiun. Masjid itu luas. Nah, yang ini tidak pakai alif lam. Nah, biasanya di awal-awal pembelajaran itu memang isinya berisi isem sifat, kata sifat. Nah, kata sifat ini nanti bisa fleksibel, bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Ba'dah janibuha, sampingnya ya Abi. Sampingnya Bapak. Kaifa haluk ya Abi? Ya Abi kaifa haluk ya Abi? Al-mazra'atu. Sahih? Sahih. Al-mazra'atu. Al-mazra'ah muzakkar am muannas? Nah. Kira-kira muzakkar atau muannas, Bapak? Nah, berarti al-mazra'atu wasi'atun. Wasi'atun. Al-mazra'atu wasi'atun. Kenapa Ibu? Baru, jadidun. Jadidun. Iya, Bu. Iya. Pernyataan setelahnya, lafadz setelahnya kalau kita isi dengan isim sifat, nah, maka harus mengikuti sebelumnya. Al-masjidu wasi'un, al-mazra'atu wasi'un. Kama ta'alamna bilamsi, al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. As-sa'atu jadidatun. Buku itu atau buku ini atau buku adalah baru. Buku adalah baru. Jam ini adalah baru. Susunannya sudah habis, sudah selesai. Maka ini yang disebut dengan namanya jumlah atau disebut kalam. Omongannya sudah habis, sudah bisa difahami. HP itu baru. Al-jawalu jadidun. Papan tulis itu baru. As-saburatu. Sahih. As-saburatu jadidatun. Ba'dah paten ya Bapak Ibu ya. Ini ada alif lam, kemudian datang setelahnya kita tambahin pernyataan, kita ngambil dari isem sifat. Nah, mengikuti mudzakkar dan muannasnya. Ba'dah janibuhu ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Sampingnya. Ibu. Nah, sampingnya Ibu. Nggak masuk kemarin. Nggak ada di grup ya, belum masuk. Nggak apa-apa, Ibu.
Amamahu. Depannya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, rumah itu baru. Nah, sahih al-baitu. Nah, al-baitu al-baitu jadidun. Nah, sahih. Bait muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kaidah kemarin, kaidah dasarnya adalah tak marbutoh. Tak yang bulat ya Bapak Ibu ya. Bukan tak yang terbuka. Terkecuali nanti pada ada jamak. Jamak muannas salim. Yang kemarin kita tulis. Jamak itu ketika kita menunjukkan Fatimah, Zainab, wa Umar muslimatun. Nah, hum muslimatun berbeda. Nah, berbeda kaidah lagi. Ketika nanti kita ketemu jamak muannas salim, muslimatun, mukminatun, qanitatun, hafizatun, qaniatun. Ya, memang sama-sama tak, tapi madanaqul fil arabiyah satu muslimah. Satu muslimah, satu orang muslimah. Muslimatun. Nah, muslimatun. Nah, satu muslimah berarti muslimati atau muslimatun enaknya? Muslimatun. Isem kalau nggak kenapa-kenapa kita sebutnya pakai domah atau domah tain. Jamaknya muslimatun. Nah, kalau ini namanya tak jamak, ini namanya. Tak jamak, tak jamaknya dari kalau muslimah lebih dari 2 atau 3 lebih, kita panggilnya muslimatun. Satu orang mukminah, orang yang mukminah, mukminatun. Mukminatun, jamaknya. Nah, tinggal narik ke atas saja. Nah, enak kan ya bahasa Arab ya? Tinggal narik ke atas. Mukminatun jadi mukminatun. Nah, berbeda dengan ini. Kalau memang ini memang tak aslinya dia, tak punya dia, bukan tak muannas, bukan tak mabsuto. Kenapa? Yang ini tak ya memang punya dia, bukan tak jamak, bukan tak muannas, tapi tak biasa. Adapun tak muannas yang kita pelajari adalah tak pada tak marbuto, al mazru'atu wasiatun. Ba'dah janibuha, mobil itu baru. Janibuha, ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Ya, luar biasa semua emang. Mobil itu baru. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun. Al-baitu jadidun, as-sayyaratu jadidatun. Ba'dah kantor itu jauh. Kantor. Nah, sahih al-maktabu atau ad-diwanu boleh pakai maktab. Boleh maktab itu yang kita hafalkan kan kemarin artinya meja atau tempat untuk menulis. Nah, tapi dalam muradifnya maktab juga berarti kantor. Nah, kantor. Kantor itu jauh. Ad-diwanu ba'idun atau ba'idatun apa? Sahih. Ad-diwanu ba'idun. Ad-diwanu sekolah itu jauh. Al-madrasatu al-madrasatu ba'idatun.
Al madrasatu ba'idatun. Ba'dah. Setelahnya apa Bapak Ibu? Kereta itu cepat. Mada fil Arabiyah. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un. Mada fil Arabiyah cepat? Sari'un. Mobil itu cepat. As-sayyaratu sahih. As-sayyaratu syari'atun. Ba'dah. Setelahnya Bapak Ibu. Nah, karyawan, madza fil Arabiyah karyawan. Al-muwadzafu. Al-muwadzafu. Karyawan itu rajin. Al-muwadzafu. Boleh mujtahidun, boleh nasyitun juga boleh. Iya, boleh arotibu, boleh. Arotibu. Kalau sudah alif lam berarti tanwinnya harus hilang. Nah, al-amilu kali Bu. Al-amilu boleh, al-amilu. Atau al-muwadzafu. Umumnya karyawan kita panggilnya al-muwadzafu. Kalau karyawati, tinggal nambahin tak. Memang nanti itu kita akan mengenal dengan isem-isem yang boleh dimudzakarkan dan boleh dimuannaskan. Beberapa profesi, kemudian nanti di dalam ilmu shorof nanti ada namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Ism fa'il juga, ismul maf'ul juga boleh dimudzakarkan dan boleh dimuannaskan. Ini hanya sebatas ism sifat yang sudah kita kenal. Kemudian ismul fa'il nanti kita akan mengenal di shorof dan ismul maf'ul juga. Nah, tetapi tidak semua ism dan kebanyakan nggak boleh. Seperti halnya kalau kita bilang jam saatun. Misalkan yang ngomong Pak Haji saatun. Saatun kan muannas. Saya kan laki-laki, saya nggak mau saatun. Saun saja misalkan. Saya hilangkan tak marbutonya, boleh enggak? Enggak boleh, sudah paten. Misalkan maktabun, yang ngomong Pak Haji. Saya kan laki, yang ngomong Bu Haji. Maktabun, saya perempuan, saya maunya maktabatun saja. Boleh enggak? Enggak bisa. Paten harus maktabun. Nanti kalau maktabatun beda makna lagi, beda terjemahan maktab. Jadi maktabun, qalamun. Nah, hal-hal yang seperti ini harus paten. Mimsahatun. Nah, mimsahatun. Mata fil Arabiyah lampu. Misbahun. Wah, saya laki-laki maunya misbahatun saja, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, kecuali yang seperti ini nanti. Ada isem-isem yang seperti ini. Seperti ustadzun, guru laki-laki. Ustadatun. Tobibun, dokter. Tobibatun. Nah, boleh. Karyawan itu rajin. Al-muwadzafu nasyitun atau mujtahidun boleh. Yang Bapak Ibu yang mujtahidun boleh, mujtahidun. Karyawati itu rajin. Al-muwadzafu nasyitatun. Di situ salah ketik ya Bapak Ibu ya. Harusnya rajin juga. Ya, kalau ada yang ngisi baik boleh. Ya, boleh. Thayyibatun ya, sahih. Thayyibatun boleh. Kalau Bapak Ibu karena memang salah ketik harusnya rajin juga tapi diketik apa? Baik. Mau diedit sudah nggak bisa. Nah, al-muwadzafatu nasyitatun. Nah,
pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah hal. Mana hal? Apakah? Kalau ditanya hal, yang harus dipatenkan adalah na'am atau la-nya dulu. Ya ummi, hal al-qalamu jadidun? La, ya sahih, la. Qadimun. Nah, qadimun. Kalau kita jawab la, berarti harus kebalikannya. Apakah pulpen itu baru? Tidak. Dia itulah lama. Hal al-qalamu jadidun? Naam. Kalau dia berarti naam. Al-qalamu jadidun. Kalau pakai dhamir, naam. Huwa jadidun. Kalau jawabnya ndak, la huwa qadimun. Nah, la huwa qadimun. Ya ya abi. Ya abi kaifa haluk ya abi? Saya berkata, ya abi, ma hadhihi? Peci. Hadhihi qalan suatun. Ya abi, al-qalan suah muzakkar am muannas? Ada taknya. Al-qalan suatu. Sahih. Al-qalan suatu. Taib. Aina al-qalan suatu? Al-qalan sahih. Sahih. Al-qalan suatu ala ra'si. Nah, al-qalan suatu ala. Sekarang saya tanya lagi. Hal al-qalan suatu jadidatun? Naam. Jadidatun. Sahih. Naam al-qalan suatu jadidatun. Au naam hiya jadidatun. Kalau mau pakai kata ganti. Domir. Naam hiya jadidatun. Syukran ya abi. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Sampai pembahasan kita isem nama-nama benda cukup ya Bapak Ibu ya? Iya. Tinggal memperbanyak ya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya yang sejumlah kalimat ya, sudah membentuk. Belum Ibu, belum. Nanti pada bab nanti pada bab naat nanti ada apa bedanya masjidun wasiun sama al masjidu wasiun tadi. Nah, kalau kita bilang al masjidu wasiun berarti sudah membentuk susunan yang sempurna. Kalau kita bilang masjidun wasiun ya memang sama-sama katanya sama, tapi belum membentuk sebuah susunan. Menunjukkan itu ya, menunjukkan pasti. Iya, sama seperti ketika kita bilang masjid itu bersih. Habis nggak omongannya? Habis, sudah sempurna. Tapi kalau masjid yang bersih belum habis, belum membentuk sebuah, meskipun isinya sama. Kenapa? Meskipun terdiri dari dua kata, yang nanti insya Allah 6 pertemuan lagi Bapak Ibu kita bahas, ada pada bab naat. Ya. Kalau kita bilang di atasnya ya saya tambahin ya. Kalau kita bilang masjidun wasiun, masjidun wasiun. Tapi kalau Bapak Ibu yang merasa bingung, ditinggal dulu aja nih. Ini buat Ibu yang bertanya. Kalau ini sudah membentuk sebuah susunan yang utuh, sudah habis omongannya, sudah bisa difahami. Masjid itu bersih, atau masjid ini bersih, atau masjid adalah bersih. Tapi kalau ini masjid yang bersih belum habis. Meskipun sama-sama dua kata, masjid wasiun. Ya memang kita paham bisa menerjemahkan, tapi omongannya belum tuntas, belum sempurna. Iya. Iya, luas. Oh iya, Van, luas maksudnya. Maksudnya luas sih, ya, Bu. Maksudnya luas. Iya, masjid wasiun itu mana-mana masjid bersih gitu ya. Iya, Ibu. Ini kalau kita melihat dari sudut susunan itu sudah sempurna apa enggak. Nah, nanti
pada al ini, al sendiri ini nanti ada kaidah ma'rifah dan nakirah tadi. Kalau kita menyebutkan al, berarti ada alif al-alnya, berarti itu sesuatu yang sudah kita tentukan, maksud omongan kita. Tapi kalau nggak menggunakan al atau yang disebut dengan nakirah, berarti kita nggak menentukan dari benda itu. Baik, kita lewati Bu. Kita ambil yang gampangnya dulu saja. Ya, yang paling penting ini paten ya. Ini pelajaran nanti nih. 5 bab setelah ini. Enggak, tahun ini. Ini sudah paten ya. Al masjidu wasi'un. Nah, al mazra'atu wasi'atun. Pertanyaannya, Bapak Ibu jawabnya pakai dhamir ya, biar terbiasa ya. Hal al masjidu wasi'un? Naam. Huwa wasi'un. Hal al mazra'atu wasi'atun? Naam. Hiya wasi'atun. Hal al baitu jadidun? Naam. Huwa jadidun. Hal as-sayyaratu jadidatun? Naam. Hiya. Nah. Hal Ahmad muslimun? Naam. Huwa muslimun. Hanya karena Ahmad ini tidak boleh isem-isem yang tidak boleh menggunakan al. Nah, al. Hal Fatimatu mahiratun? Naam. Hiya mahiratun. Hal anti kafiratun? La. Ana muslimatun. Ana. Nah, kan pertanyaannya anti, jawabnya ana. Iya, betul. Hal ana muslimun? Naam. Anta muslimun. Kita ngomongin banyak orang. Hal Ahmad wa Umar wa Usman muslimuna? Naam. Hum muslimuna. Hal Fatimatu wa Zainabu wa Ruqayyatu muslimatun? Naam. Humna. Nah, sahih. Hal Ahmadu fil madrasati? Naam. Huwa fil madrasati. Sahih. Hal al-qalamu alal maktabi? Naam. Huwa alal maktabi. Hal al-qaruratu botol? Qaruratun yang muannas. Oh, afan. Hal as-saburatu wara'al maktabi? Naam. Hiya wara'al maktabi. Ma mana wara'a? Di belakang. Naam. Hiya wara'al maktabi. Hal al-kursiyu amamas saburati? Naam. Huwa amamas saburati. Halil ustazatu atau hal al ustazatu fis sayyarati? Naam. Hiya fis sayyarati. Kalau enggak, dia ada di depan sekolah. La. Hiya amamal madrasati. Amamal madrasati. Nah. Hal al ustazu fil masjidi? Naam. Huwa fil masjidi. Enggak, dia ada di kampus. La. Huwa fil jami'ati. Huwa fil jami'ati. Ya, kampus jami'atun. Nah, jami'ah. Nah, untuk isem ini, isem-isem yang sudah kita sebutkan, dasarnya karakternya sudah bisa dipatenkan ya Bapak Ibu ya. Terlebih ada mudzakkar, ada muannas. Kemudian dhamir juga sudah paten ya, insyaallah ya. Insyaallah. Al-an wasil ila maudhi'ina al-jadid al-fi'lu. Kata kerja. Nah, di antara unsur susunan yang paling penting yang tidak bisa lepas dari ucapan kita yaitu al-fi'al, kata
kata kerja. Ini dihapus, Bapak Ibu. Dia di grup dong. Karyawan itu rajin. Nah, karyawati itu rajin. Dia siap di grup. Di antara lafat-lafat yang tidak bisa kita terlepas darinya dalam mengucapkan yaitu kata kerja, al-fi'lu. Nah, memang kata kerja ini sangat berbeda dengan bahasa kita. Bedanya Ustaz? Khususnya nanti ketika kita sudah masuk tasrif, misalkan kalau kita bilang makan, kalau dia makan, atau Ahmad makan, Fatimah makan, kamu makan, kalian makan, sama semuanya. Nah, semuanya makan. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab ada perubahan, ada tasrif dari domir ke domir atau nanti dari subjek ke subjek. Saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Mau dihapusin kan? Dihapus sendiri ya, Pak. Ayo yang rasa. Al-fi'lu. Afan al-madhi. Afan atau jelas ya Bapak Ibu ya? Kekecilan. Kurang besar sedikit. Nah, kenapa Stan yang belakang nggak pada min? Mudhari'u. Mudhari'u. Nah, al-mudhari'u.
Video tuh. Kalau yang ininya di bawahnya Bapak Ibu ya? Yang di sini kalau bisa di bawahnya. Iya, di bawahnya. Iya itu dia. Kenapa Bu? Iya, ini di bawahnya. Di bawahnya yang ini. Makin miring lah. Iya. Memang metodenya yang paling ampuh itu biasanya dulu kita belajar itu metode Imam Ghazali. Menulis itu setelah faham. Iya. Wah, emang Iya. hebat. Menulisnya itu menguatkan. Maka Imam Ghazali bilang al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu umpama buruan, binatang buruan, dan tulisannya adalah sebagai ikatannya, kaitnya. Nah, itu menguatkan. Ya tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu mau tulis dulu boleh saja. Nah, maka dulu pernah kita mengadakan mengadakan penelitian pada kelas 4 dan kelas 5 di KMI, di pesantren. Kelas 4 itu kita ada pelajaran materi-materi menghafal syair-syair Arab. Kelas 4 tidak dikasih kitabnya, Bapak Ibu. Nggak ada kitabnya, ini nggak ada. Tapi di kelas 5-nya dikasih kitab. Disuruh menghafalkan
syair-syair yang berbahasa Arab. Nah, jadi yang kelas 4 ini nggak ada bukunya, ketika ustadznya mengajar datang dia menulis. Nah, yang kelas 5 kan ada bukunya, jadi nggak boleh nulis. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika hasil ujian yang bagus yang mana? Yang menulis. Ternyata yang menulis. Karena kita tahu. Iya. Karena ketika menulis itu sambil menguatkan ingatan kita, menguatkan ingatan. Spidol tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya? Saya ketinggal spidol. Spidolnya pada nggak nyata. Atau boleh minta di kantor ya Bapak Ibu? Oh, yang hijau, Ustaz. Oh, yang hijau. Oh, yang Nah, itu yang kecil. yang kecil. Nah, yang kecil aja. Baik, nuasil al-kalam ila al-fi'al. Syaratnya apa? Nah, kalau di bahasa kita itu kata kerja. Al-fi'lu. Ya, Bu. Al-fi'lu. Nah, di dalam ucapan kita sehari-hari, unsur susunan yang kita ucapkan tidak akan terlepas dari namanya kata kerja. Nah, kemarin kita sudah banyak mengucapkan tentang nama-nama benda, atau kalau di dalam bahasa Arab disebut al-ism. Ism. Bermacam-macam. Tetapi kemarin kita baru mengenal pembagiannya dari sudut muzakkar dan muannas. Nah, nanti perkembangannya nanti ada lagi. Sekarang kita menuju ke al-fi'l. Al-fi'l. Dari sudut waktunya, kata kerja itu dibagi menjadi 3. Madhi, mudhari, dan amr. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, yang harus paten dihafalkan adalah madhi dan mudhari'nya. Madhi itu apa sih? Nah, menunjukkan waktu lampau. Mudhari'nya sedang berlangsung dan akan datang. Nah, jadi harus paten kita hafalkan. Misalkan madanakul fil arabiyah menolong. Harus dua-duanya nasoro yansuru. Harus kita hafalkan paten. Nasoro yansuru. Menulis kataba yaktubu, paten. Nah, madhi mudhari'nya harus paten kita hafalkan. Utuh. Memasuki, dakhala yadkhulu. Kenapa? Nazoro, lihat nazoro. Duduk, jalasa, ya jelisu atau ya jelusu. Nah, yang seperti inilah yang paten. Kenapa kok ya jelisu? Ini yang suruh ya, karena sudah lafadznya dari sana. Sudah dari malaikat Jibril. Ya, sudah lafadz Arab di sana. Nah, polanya seperti itu. Nah, maka inilah yang harus kita hafalkan, yang harus kita sebutkan, paten utuh, harus jalasa ya jelisu. Membawa, hamala yahmilu. Kita mau yahmulu boleh tidak? Tidak boleh. Paten hamala yahmilu. Jalasa ya jelisu. Mengampuni, ghafaro yaghfiru. Nah, ghafaro yaghfiru. Kita mau ghafaro yaghfiru aja deh. Enak enggak enak? Boleh enggak? Enggak boleh. Paten ghafaro yaghfiru. Nah, kenapa Ibu? Iya. Jadi ya memang kita harus mengikuti lafaz dari sana. Oh, artinya ditulis ya? Saya dikte ya Bapak Ibu ya? Nasoro, menolong. Kataba, menulis. Dakhala, masuk. Jalasa. Oh ya? Oh, kecepatan. Iya. Iya. Ya. Nasoro, menolong. Ya. Kataba, menulis. Dakhala, masuk. Jalasa, duduk.
Hamalah, Membawa. membawa, ya membawa. Boleh kita terjemahkan membawa atau boleh kita terjemahkan khusus bagi ibu-ibu, yaitu hamil. Nah, hamil. Nah, hamil. Ya, mengandung hamil. Tapi kita pakai dulu membawa dulu. Karena di Al-Qur'an disebutkan hamalat ummuhu. Hamala yahmilu. Ghafaro mengampuni. Nah, beda nggak mengampuni sama ampunan? Beda. Beda bentuk kata. Menolong sama pertolongan beda nggak? Beda. Saya menolong kamu atau saya pertolongan kamu? Saya menolongmu. Nah, mengampuni. Nah, kemudian zahaba yadhabu. Nah, kalau tadi jalasa yajlisu. Kalau ini zahaba. Nah, boleh nggak? Nggak enak yadhabu, yadhibu aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Zahaba yadhabu, paten. Pergi artinya, pergi. Ya. Membaca qara'a yaqra'u. Nah, qara'a yaqra'u. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita baru perkenalan ya, belum fokus, baru memperkenalkan luarnya dulu. Nah, dalamnya lebih jelimet lagi. Nah, membuka fataha yaftahu. Nah, fataha. Nah, maka nggak apa-apa kita sering mendengar supaya masuk alam bawah sadar. Fataha yaftahu, nggak yaftihu. Fataha yaftahu. Qara'a yaqra'u. Dhahaba yadhabu. Minum syariba yashrobu. Lah kok syariba? Mendengar. Sami'a yasma'u. Lah kok sami'a enggak sama'a? Boleh enggak sama'a? Enggak boleh, karena kita dari malaikat Jibril sana sudah sami'ah yang kita praktekkan dalam sholat sami Allahu. Nah, sami'ah yasma'u. Nah, ini adalah ya. Memang sebelum ayat Al-Quran turun bahasa Arabnya memang seperti ini tuh enggak? Iya. Bukan maksudnya memang begini ya? Ya seperti ini. Sebelum. Jadi Al-Quran di antara ijazul Quran itu menguat. Iya. Ya. Bahasa Arabnya umum di kalangan Arab. Iya seperti ini. Nah ya memang seperti ini. Iya. Ya betul. Nah, tapi yang akan kita pelajari ke depan insya Allah adalah bahasa Arab yang fasih. Yang fasih itu artinya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak bahasa Arab yang amiyah. Yang amiyah itu ya pasaran, bahasa slang ya, khususnya. Yang akan kita praktekkan selama 3 bulan ke depan ini adalah bahasa Arab yang susunannya seperti yang ada di Al-Quran ataupun seperti yang ada di hadis. Iya betul Ibu, ini baku seperti sami'a yasma'u. Boleh kita bilang sama'a yasma'u, nggak boleh, harus sami'a yasma'u, paten. Nah, di sini yang membedakan madhi dan mudhari hanya sebatas waktu, hanya disiplin waktu. Kalau kita mengucapkan madhi berarti sudah lampau. Kalau mudhari sedang dan akan. Nah, adapun amr, nah fi'il amr Ibu, kata kerja yang ketiga adalah kata perintah. Nah, kata kerja perintah itu bisa dipola, ada polanya. Jadi tidak perlu dihafal. Semakin sering kita mempraktekkan menggunakan, feeling kita akan semakin dapat. Caranya adalah melihat daripada fi'il mudhari'nya.
Kalau yansuru menolong, kalau tolonglah unsur. Nah itu sudah luar biasa semua ini. Jadi full madrasah Ustaz begitu aja nih. Unsur. Nah, unsur. Nah, maka biasanya kalau di kamus yang sesuai apa namanya? Kamus yang sesuai kaidah saraf itu biasanya hanya tertulis madi dan mudhari. Amarnya biasanya nggak usah ditulis karena amar itu sudah ada polanya, sudah bisa diperkirakan kalau dia terbiasa. Yang suruh unsur, yaktubu uktub. Nah, yang suruh unsur, yaktubu uktub, yadkhulu. Nah, sahih udkhul. Nah, feelingnya berarti sudah dapat semua Bapak Ibu ya. Udkhul. Yajlisu. Enaknya apa enaknya? Ijlis. Nah. Nah. Yansuru unsur, yaktubu uktub, yadkhulu udkhul, yajlisu ijlis, yahmilu ihmil. Ihmil, yaghfiru. Enaknya ighfar atau ighfir? Ighfir. Nah, ighfir. Ighfir. Yaghfiru ighfir. Yadhabu idhab. Nah, ya. Iya, idhab. Kenapa idhab? Karena sudah dari malaikat Jibril. Nah, idhab. Yadhabu idhab. Yaqra'u iqra. Nah. Yaftahu iftah. Iftah. Yashrabu ishrab. Nah, tetap patokannya ketika kita menentukan fi'il amr, patokannya adalah fi'il mudhari'nya. Tapi yang perlu kita paten hafalkan adalah bentuk madi dan mudhari'nya saja. Adapun amr itu insya Allah lama-lama feeling itu bisa didapatkan. Yasma'u. Enaknya isma atau ismi? Ini harokat. Isma. Nah. Isma. Nah. Yansuru unsur. Nah, jadi kalau di dalam wazan shorof Bapak Ibu, kalau anak-anak santri belajar itu yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il, yaf'alu if'al, yaf'alu if. Nah, i memang ketika ini fathah, sebelum terakhirnya fathah kembali ke kasro i. Yaf'alu if'al. Ya. Ya. Kalau pada ainul fi'ilnya fathah kan kasro semua fathah Ibu ya. Fathah. Bunyinya saja udah kerasa ini. Yadhab, yakro, yaftah, yasrob, yasma. Jadi idhab, yakro, ikro, yaftah, iftah, yasrob, isrob, yasma, isma. Nah, kalau ini yan suru unsur, yaktubu uktub, yadkhulu udkhul, yadrusu. Enaknya apa? Idris atau udrus? Udrus. Nah, meskipun ada orang namanya Idris, jangan enak-enak manggil Idris. Tapi udrus sesuai kaidah. Madza fil Arabiyyah belajar, darosa, yadrusu. Belajarlah, udrus. Nah, madza fil Arabiyyah pulang. Sahih, roja'a yarji'u. Pola yang mana Bapak Ibu? Roja'a. Nah, roja'a yarji'u. Pulanglah. Irji'. Nah, irji, pulanglah.
Madza naqul fil Arabiyah memukul. Doroba yadribu. Pola yang mana? Doroba yadribu idrib. Nah, idrib perintahnya di Al-Qur'an idrib. Bi'asokal hajar. Idrib. Nah, pola yang mana? Jalasa yajlisu. Doroba yadribu ijlis. Jalasa yajlisu ijlis. Doroba yadribu idrib. Ghafaro yaghfiru ighfir. Sakana yaskunu uskun. Nah, sakana mana sakana yaskunu? Bertempat tinggal. Tetapi Bapak Ibu yang ini dulu aja. Nah, yang ini dulu. Nah, ini adalah gambaran umum tentang fi'il kata kerja. Ba'da hadza. Nah, setelah ini kita akan doroba memukul. Yadribu. Iya, Pak. Iya. Nah, jadi polanya adalah kasih warna, Ustaz, kasih warna. Oh, kasih warna ya. Warna hijau atau tapi untuk amarnya enggak apa-apa, dilewat dulu saja Bapak Ibu. Yang penting kita kuatkan bisa menyebutkan madi dan mudhari'nya saja dulu. Nah, pertama ini kita kuatkan dengan paten, maksudnya kita menyebutkan mudhari'nya dulu, madi dan mudhari'. Nasoro yan suruh. Untuk cara membuat fi'il amr itu insya Allah feeling itu dapat sendiri insya Allah. Ketika kita sudah sering mengucapkan fi'il mudhari', kita sudah sering bersinggungan dengan hal-hal yang berbahasa Arab, feeling itu dapat sendiri insya Allah. Nah, yang penting kalau kita bilang menolong ya nasoro yan suruh. Boleh nggak nasoro yan siru? Nggak boleh. Nasoro paten. Duduk jalasa yajlisu. Mengampuni. Ghafaro yaghfiru. Membaca qara'a yaqra'u. Mendengar sami'a. Lah, kenapa enggak sama'ah? Nah, sudah dari kita. Nah, sudah ya. Silakan ditulis ya, Bu. Nah, iya. Iya, nggak perlu pakai hamzah. Untuk amrnya nggak perlu pakai hamzah yang ada tanda topinya. Iya, fi'il amr itu huruf harokat akhirnya adalah sukun. Nah, sukun memang asli sukun harokat aslinya. Nah, dan penulisan fi'il amr ini khususnya pada kita ini kan mengenal baru fi'il sulasi. Kata kerja dengan 3 huruf. Ya abai wa ummahati yang kita kenalkan dulu saat ini adalah fi'il dengan 3 huruf. Mana sih 3 huruf Bapak Ibu? Dihitung dari mananya 3 huruf? Ah, betul, madi. Nasoro, kataba. Nah, 3 huruf. Inilah yang kita sebut dengan fi'il kata kerja 3 huruf. Nanti pada perkembangan setelah kita belajar nanti kita ada mengenal kata kerja 4 huruf, 5 huruf sampai 6 huruf. Nah, sampai saat ini kita baru mengenal kata kerja yang isinya 3 huruf. Dengan dibagi sesuai waktu. Ada madi dan mudhari'. Nah, insya Allah lebih gampang dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kan cuman 2 saja ini. Tanyanya ke dia tadi. Ya, insya Allah Allah memudahkan. Nah, sedih terus Bapak Ibu. Ada suatu ungkapan yang membuat motivasi kita. Man fahima al-arabiyyata fahima kalaman nasi. Wa man fahima al-arabiyyata fahima kalama rabbihi. Barang siapa yang paham bahasa Inggris akan paham omongannya manusia, dan barang siapa yang paham bahasa Arab akan paham omongan Tuhannya.
Ya. Bukan hadis, tapi bukan hadis. Ya. Man fahima al-injiliziyata. Ini sudah nih. Tapi bukan hadis, Saudara. Sudah, Bapak Ibu? Ya, sudah ya. Duduk aja, Ustaz. Iya, nggak apa-apa, Bapak, nggak apa-apa. Ketua kelas. Sudah. Nah, Ini enggak? Iya, bisa. Nah. Bisa aja ketua kelas. Ya. Sip lah. Baik. Nah, sebelum kita fokus ke al-fi'lul madhi, yang besar Ibu ya? Jelas yang besar. Ya. Di belakang langsung. Nah, sebelum kita fokus ke al-fi'lul madhi, nah, kita fokus ke fi'il madhi, tentu kita masih harus ingat dan kita harus hafal dhamir yang sudah kita hafalkan kemarin Bapak Ibu ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau kita bilang huwa berarti kita ngomongin Ahmad. Nah, kalau kita bilang hum, Ahmad, Ali, wa Umar, Usman. Kalau kita bilang hiya berarti kita ngomongin Fatimah. Kalau kita bilang hunna, Fatimah. Nah, sahih. Kalau saya bilang anta, nah anta satu orang, anta. Jamaknya antum, anta, antum, anti, antunna. Nah, tapi bagaimana kalau ada 1000 perempuan, satu laki? Nah, menang dhamir laki. Meskipun satu laki belum balik, tetap laki-laki. Iya. Oh iya, itu ini budaya bahasa di Indonesia saja, Bapak. Iya. Hanya di Indonesia. Iya, antum. Hanya sebagai di Indonesia biasanya sebagai menghormati yang lebih tua mungkin. Tetapi pada kaidahnya nggak berlaku. Iya, karena karena di dalam riwayat pun sahabat ketika berbicara dengan Nabi pun tetap mengatakan anta. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma anta Rabbana, anta Rabbi. Nah, Allahumma antas salam. Nah, adapun antum ini hanya kebiasaan kita saja. Kenapa? Iya, antum itu biasanya untuk menghormati. Iya. Untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, biasanya menggunakan antum. Iya. Iya. Nah, ente itu yang di bahasa Indonesiakan ya, Bu. Bukan. Ente itu bahasa Arab yang dibetawikan. Ente. Jadi antum kedua udah antum ya? Enggak. Antum tiga. Oh, antum dua.
Saya masih sendiri. Lagi mau dua aku udah lebih dari dua. Aja kayak mana? Bagus. Masya Allah beri banget. Nah ini gede nih. Nah, Bapak Ibu, memang nanti di dalam tadi sebelum kita masuk ke VL, maka VL itu nanti tidak akan VL itu nanti akan berubah sesuai dengan subjeknya. Tadi tidak seperti bahasa kita, kalau kamu makan, kamu menolong, dia menolong sama saja, kita menolong sama saja. Tetapi di bahasa Arab nanti akan ada berubah sesuai subjeknya atau sesuai domirnya, atau kalau dalam ilmu nahwu sesuai fa'ilnya, Nah, yang kita pilihkan hanya bentuk satu dan jamaknya saja. Nah, karena dari beberapa pengalaman kalau dikasih bentuk dua kan harusnya kan huwa, huma, hum. Biasanya kalau yang baru pemula kalau dikasih huma itu sudah pusing duluan, Bu. Sudah kabur duluan, nggak lanjut takutnya. Sudah pusing. Nah, karena beberapa pengalaman kita melihat seperti itu. Kalau sudah dikasih bentuk kedua udah susah dulu. Maka kita pilihkan yang sering dipakai yang gampang. Kepalanya huwa, hum, dia, hunna. Nah, humanya bentuk duanya kita lewatkan. Huwa, hum. Iya. Jelas nggak Bapak Bu? Oh, jelas banget. Nah, sama juga bentuk antuma kita lewatkan. Hanya anta dan antum. Nah,
Tapi kalau Bapak Ibu masih susah juga, ingat kepalanya saja. Dia, kamu, kamu. Huwa, hiya, anta, anti. Kalau kita ngomongin huwa berarti ngomongin Ahmad. Kalau ngomongin hiya berarti ngomongin Fatimah. Anta dan anti. Nah, jamaknya. Huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna. Baik. Nah, Bapak Ibu, inilah kita fokus kepada al-fi'l al-madhi. Nah, kalau tadi kan secara umum ya, dibagi madhi, mudhari' dan amr. Nah, kalau madhi berarti lampau. Di sini ada perubahan. Madza fil arabiyah menolong, nasoro yan suru. Kalau Ahmad menolong, berarti dia menolong nasoro. Nah, kita lewatkan, kita lupakan dulu masa sekarang dan masa depan. Kita ingat masa lampau. Nasoro. Kalau mereka Ahmad, Umar, wa Ali, nasoru. Nah, nasoru panjang. Nasoru. Iya, panjang. Ada wawunya. Fatimah, nasorat. Nasorat. Fatimah, Ruqayyah, wa Zainab, nasorna. Nasorna. Anta, kamu menolong, nasorta. Nah, nasorta. Antum, nasortum. Anti, nasorti. Nasorti. Nah, kalau ini sudah gampang nih. Anta, ta. Antum, tum. Anti, ti. Nasortunna. Saya menolong, nasortu. Tu. Nasortu. Nah, ini sepadan. Kami menolong, nasorna. Nah, baik. Kita praktekkan ke fi'il tadi setelah nasoro apa, Bapak Ibu? Kataba. Baik. Mana kataba? Menulis. Kalau Ahmad, kataba. Ahmad, Ali, wa Usman. Sohi, katabu. Katabu. Fatimah, katabat. Fatimah, Zainab, wa Ruqayyah, katabna. Anta, katabta. Antum, katabtum. Anti, katabti. Katab, sukun. Afwan. Disukunkan, Bu. Katab, nasorti. Antunna, katabtunna. Ana, sohi, katabtu. Nahnu. Nah, ba'dah setelah menulis. Nah, dakhala. Kemudian duduk. Jalasa. Jalasa. Kalau Pak Haji, jalasa. Pak Haji, Pak RT dan Pak RW, jalasu. Kalau Bu Haji, jalasat. 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 Nah, jalasat. Bu Haji, Bu Lurah dan Bu Camat, jalasna. Anta, jalasta. Antum, tum. Anti, esti. Antunna, nah. Ana, jalastu. Nahnu, nah. Alhamdulillah, sudah luar biasa semua. Nah, baik. Sekarang kita latihan membuat dalam sebuah susunan. Satu-satu. Iya, membuat. Oh ya, Badah. Satu-satu ya. Jam belakang dulu, Ustaz, jam belakang. Ya. Langsung nyambung aja Bapak Ibu ya. Ba'da membawa hamalah. 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 Kalau hamalah Ahmad, ya Umi Ahmad. Kalau anhum
Hamala huwa. Hum. Sahih. Hum hamalu. Fatimah. Badah hamalat sahih. Fatimah, Zainab wa Ruqayyah. Sahih. Anta. Antum. Anti. Hamalti. Antunna. Ana. Ya. Sahih hamalti. Ana nahnu. Nah, hamalna. Baik. Madza fil Arabiyah pergi. Dhahaba. Nah, dhahaba. Baik. Dhahaba huwa dhahaba. Ahmad, Ali wa Umar. Nah, sahih. Bapak sudah? Pak Haji udah? Oh, udah. Fatimah. Fatimah, Zainab wa Ruqayyah. Dhahabna. Nah, Fatimah, Zainab wa Ruqayyah dhahabna. Anta. Anta. Ta. Nah, sahih. Antum ya Umi. Nah, dhahabtum. Anti. Ti. Anti dhahabti. Antunna. Tunna. Nah, antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu sahih. Nahnu dhahabna. Madza fil Arabiyah membaca. Qara'a. Ahmad qara'a. Ahmad, Ali wa Umar. Oh, ini belum ya. Ahmad, Ali wa Umar qara'u. Fatimah. Fatimah qara'at. Qara'at membaca qara'a. Kalau Fatimah qara'at. Fatimah, Zainab wa Ruqayyah qara'na. Tabi. Anta. Nah, sahih. Antum. Anti. Ti sahih. Antunna. Qara'tunna. Nah, sahih. Ana. Sahih karo. Nahnu. Ya Umi. Nahnu. Ibu. Iya. Qara'. Nah, sahih. Nahnu qara'na. Tapi Bapak Ibu sudah paten ya, kalau sudah bilang nahnu itu berarti kami. Kalau ana saya. Nah, kalau anta kamu. Anti kamu. Madza fil Arabiyah mendengar. Sami'a. Ba'dah. Ahmad, Umar wa Ali. Mendengar sami'u. Nah, sahih. Ba'dah ya Abi. Fatimah. Sami'at. Nah, sami'at. Ba'dah anta sami'ta. Nah, anta sami'ta. Kalau insya Allah nggak membingungkan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nggak membingungkan. Hanya belum terbiasa. Ini kita sudah hapus bentuk keduanya karena memang kalau kita teliti beberapa pengalaman yang lalu, kalau sudah dikasih yang huma sama antuma itu takutnya bingung duluan Bapak Ibu. Maka cari gampangnya dulu. Yang gampangnya dulu sehingga membuat kita suka, sehingga insya Allah memudahkan kita. Ya. Tetap dipakai, di tas pada. Tapi sengaja di kelas ini kita pilihkan yang mudahnya dulu. Alhamdulillah. Nah, kita membuat jumlah. Ahmad, ya. Ahmad menolong Umar. Nah, sahih. Enggak boleh pakai huwa. Iya. Kita hanya menggunakan dhamir kalau sudah pernah disebutkan. Ahmad masalah Umar. Nah, sahih. Ahmad masalah Umar. Masalah Umar. Belarinya banyak.
Ahmad Nasoro Umar itu. Hebat Pak Lutfi. Nasoro atau Nasoru? Nasoro. Ahmad Nasoro Umaro. Nah, boleh kita membuat susunan seperti ini atau boleh kita membuat dengan menyebut fiilnya dulu. Nasoro. Nasoro Ahmad Umar. Nah, Nasoro. Nasoro Ahmadu Umaro. Bapak Ibu ada yang aneh nggak? Tetap enggak? Fiilnya roh di situ roh. Kenapa? Oru jadi ru. Umar. Nah, di sini ada yang aneh. Kita mengenal kaidah baru yaitu ism berharokat fathah. Ism berharokat fathah. Nah, kalau kemarin kaidah dasarnya ism itu kalau nggak kenapa-kenapa berharokat domah atau domah kain. Berharokat kasroh kalau didahului harful jar. Nah, di sini ism itu berharokat fathah pada posisi sebagai objek dari sebuah kata kerja, atau nanti di dalam ilmu nahwu kita panggil dengan namanya maf'ulun bihi. Nah, apa Ibu? Maf'ulun bihi. Jadi kenapa pakai fathah? Nah, karena sebagai objek. Nah, Ahmad tetap pakai dhammah, nanti yang akan kita panggil dengan namanya fa'ilun, atau kalau di bahasa kita namanya subjek. Siapa yang menolong? Nasoro Ahmadu Umaro. Dari mana Bapak Ibu kita tahu Ahmad yang menolong? Nah, ini yang penting. Dari mana? Dari harokatnya. Nah, harokatnya dhammah. Siapa yang menolong di sini? Ahmad. Nasoro Ahmadu Umaro. Nah, disinilah meskipun di dalam bahasa pengucapan itu kadang sering disukunkan ya, Bapak Ibu ya. Tapi kan kalau kita sudah terbiasa paham. Tetapi di dalam bahasa penulisan itu harus disiplin dhammah dan fathah. Ketika kita mengatakan Nasoro Ahmadu Umaro, siapa yang menolong? Ahmad. Min aina na'rif, dari mana kita tahu? Nah, alamatuhu dhammah. Yang ditolong adalah Umar. Nah, jadi di dalam bahasa Arab kalau sudah beda harokat, beda arti. Dengan susunan yang sama, seandainya misalkan kita balik seperti ini. Dengan susunan yang sama, Nasoro Ahmada Umaru. Siapa yang nolong? Umar. Meskipun posisinya sama, tetapi yang menentukan artinya adalah harokatnya. Nah, di sini kita sudah mengenal kaidah fathah. Nah, Nasoro Ahmadu Umaro. Ahmad menolong kucing. Nasoro Ahmadu Al-Qitto. Ada kucing. Al-Qitto. Nasoro Ahmadu Al-Qitto. Kitun. Nah, kitun. Nah, kitun. Nasor limadza bil fathah ya abai wa ummahati. Nah, objek sebagai nanti yang akan kita kenal dengan namanya maf'ulun bihi. Nah, jadi susunannya ini tidak pengaruh apa-apa. Yang penting adalah harokatnya. Ini kalau dalam bahasa penulisan, kecuali kalau dalam nggak apa-apa. Kama dzukira fi surati Al-Baqarah mendatangi madafil Rabiah, mendatangi. Umaru berarti bisa ya maksudnya? Kenapa? Sorry. Nasoro Ahmad Umaru berarti yang ditolong Ahmad. Iya, jadi iya sesuai harokatnya. Iya. Iya, kalau dibalik kalau kita Iya.
Iya. Nah, boleh kita membuat susunan dengan model bawah atau atas. Kalau nanti hanya ada pertanggungjawaban pada kaidah nahwu, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Boleh Ahmad du Nasoro Umar atau boleh Nasoro Ahmadu Umaro. Dua-duanya boleh, artinya sama saja. Hanya yang membedakan nanti pada pertanggungjawaban i'rabnya saja. Tapi itu tidak terlalu Bapak Ibu bingungkan, jangan terlalu dipikirkan, nggak apa-apa. Boleh pakai bawah, boleh pakai atas. Mau Ahmad Nasoro Umaro atau Nasoro Ahmadu Umar. Kalau saya menolong Saya menolong pengemis. Berarti Nasartu, saya menolong pengemis. Mada fil Arabiyah pengemis? As-sa'ila. Di surat apa ini? Kita temukan pengemis. Surat Ad-Duha. As-sa'il. Sa'ilun. Nah, Nasor tu, saya menolong. Nah, kalau sudah tu kita nggak usah sebut ana, nggak apa-apa. Nasor tu as-sa'ila. As-sa'ila. Atau kalau kamu menolong pengemis, Nasor ta as-sa'ila. Ya abai wa ummahati. As-sa'ila limadha bil fathah? Kenapa pakai fathah? Nah, objek. Nah, ini sedikit kita mengenal kaidah, sedikit saja, tapi kita lebih banyakin prakteknya saja. Ya, makanya kaidahnya sedikit saja Bapak Ibu. Asal tahu saja. Asal tahu. Yang penting kan kita prakteknya saja. Benar salah yang penting praktek saja. Nah. Kalau di mana, Bu? Iya. Iya, memang semuanya butuh bertahap, Ibu. Terus bagaimana kita membaca kitab Gundul nanti dulu. Kita jangan yang Gundul dulu. Nah, yang biasa dulu aja. Nah, ya, kita latihan kitab yang gondrong dulu saja. Nah, jangan dulu. Nah, iya. Iya, itu ada hamzatul wasal, Ibu. Ada di Al-Qur'an ada. Nah, mungkin nanti kita akan baca kitab Gundul bagaimana? Insya Allah nanti bisa sendiri Bapak. Sama seperti kita baru belajar membawa kendaraan ya, misalkan ya, bawa mobil. Wah, nanti nyalip truk gimana ini? Ya bawa saja terus, dan lama-lama bisa sendiri. Iya, sama seperti itu. Wah, entar nyalip mobil bagaimana? Entar cara nyalip gimana? Tapi lama-lama pasti bisa sendiri. Nah, ya. Nasoro, Umaro, Ahmadu boleh. Nasoro, Umaro, Ahmadu. Iya boleh. Dibalik tulisannya. Iya boleh. Sesuai apa yang kita pengen Ibu ngomongnya. Kalau kita pengennya Ahmad yang menolong, berarti Ahmadnya harus tandanya doma. Penulisannya diganti. Iya boleh kayak tadi misalkan. Boleh. Iya. Iya boleh Ibu. Yang paling penting adalah harokatnya. Madza fil Arabiyah mendatangi. Hadoro yahzuru. Yahduru artinya mendata. Yahduru. Kita hadoro yahduru. Mendatangi. Madinya hadoro, mudhari'nya yahduru. Kita temukan di dalam surat Al-Baqarah itu idh hadara Ya'qubal mautu. Hadara ma makna hadara tadi? Hadara, Bapak Ibu ada yang hafal Al-Qur'an ya? Ini surat apa ini? Hadara Ya'quba al-mautu. Siapa yang datang Bapak Ibu? Nabi Yakub atau kematian?
Nah, kematian. Boleh subjeknya kita taruh, boleh objeknya kita taruh di depan. Nah, di sini yang paling penting, poin yang paling penting adalah dasar kita mengetahui kalau kita ingin mengucapkan objek itu harus menggunakan domah. Aslinya objek domah. Aslinya subjek Masya Allah. Aslinya subjek domah. Aslinya objek fathah. Nah, itu saja. Kita kuatkan kaidah simpel itu saja. Kalau masalah dibolak-baliknya itu nggak usah dulu. Ya. Iya, hadoro datang atau hadir boleh. Kalau buat anta itu nggak perlu sebutkan objeknya juga ya, langsung nasab tak aja Iya, ya. sama seperti anta, nahnu. Nah, langsung saja disebut kalau sudah nasorta berarti sudah berarti anta. Tab, Bukan objek itu cuma buat fungsi apa? kenapa? Itu yang disebutkan objeknya Hah? untuk buah itu disebutkan objeknya. Iya, karena kan harus ada orangnya, sudah jelas orangnya. Harus ada orang yang siapa mengerjakan. Kalau ini kan yang mengerjakan adalah Ahmad. Kalau ini jelas yang mengerjakan adalah anta. Nah, sudah ada orangnya. Tapi, sudah selesai Bapak Ibu ya? Oh, belum. Berapa menit lagi? Kita istirahat dulu aja duduk. Iya. Iya. Sila ini kaidahnya dasar nih. Fa'il. Nah, fa'il yang ini supaya Bapak Ibu takut dibalik-balik takut bingung dulu kita hapus. Nah, fa'il marfu'un bidhammah. Dasarnya subjek adalah pakai dhammah. Maf'ulun bihi objek dasarnya adalah pakai fathah. Ini dasarnya dulu. Dasar kaidah dulu. Nah, adapun ketika kita mengatakan nasorta as-sa'il, kamu menolong pengemis. Subjeknya yang mana, Ibu? Anta. Nah, kalau kita bilang nasorta, fa'ilnya adalah anta. Nasorna ad-du'afa'a. Kami menolong orang-orang lemah. Nasorna ad-du'afa'a. Du'afa'a. Ad-du'afa'a limadha bil fathah? Maf'ulun bihi atau objek. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Nah, nahnu atau na. Boleh dibilang na atau dibilang nahnu atau bilangnya domir nahnu. Nah, dalam i'rabnya boleh na atau domir nahnu. Baik, yang perlu dihapus yang mana Bapak Ibu? Oh, di foto dulu. Atau dihapus yang contohnya dulu ya. Ininya tetap. Iya. Fa'il. Nah, fa'il. Jadi beberapa kaidah dasar yang kita kenal ism itu kalau nggak kenapa-kenapa berharokat doma. Kita menyebutkan buku al-kitabu. Nah, kemudian kita sudah mengenal kaidah ism kalau didahului harfu jar menjadi kasroh. Kalau pada posisi subjek dia juga berharokat doma. Pada posisi objek fathah. Yang ini saya hapus ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Baik. Atau yang ini saja. Nah. Tadi duduk mada firabiyah duduk jalasa. Ahmad duduk di atas kursi. Nah. Ahmadu jalasa alal kursiya atau alal kursi? Enaknya kursiya atau kursi? Nah, kursi
Nah, tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek. Nah, kalau di bahasa kita ini namanya keterangan. Di atas kursi bukanlah sebuah objek, bukan sebuah objek. Saya berdiri, harus ada objeknya nggak? Nggak ada. Saya tidur, nggak ada. Saya makan. Makan apa? Makan roti. Nah, saya senang. Nggak ada. Saya menyenangkan. Ada. Menyenangkan orang tua. Nah, orang tua. Baik. Nah, inilah tidak semua kata kerja, tidak semua fi'il itu harus ada objek. Ahmad jalasa alal kursiyyi, tetap. Atau kalau mau membuat susunan menjadikan kata kerjanya lebih dulu, bagaimana Bapak Ibu? Berarti sahih. Jalasa Ahmadu alal kursiyyi. Alal kursiyyi. Nah, boleh kita subjek ini yang nanti yang kita kenal dengan subjek ini, boleh kita menyebutkan lebih dulu. Nah, atau boleh kita sebutkan kata kerjanya lebih dulu dengan arti yang sama. Tetapi yang berbeda nanti hanya pada kaidah pertanggungjawaban jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, sama saja. Ahmad jalasa. Dua-duanya umum di Arab itu. Iya, boleh. Di Al-Qur'an pun umum. Boleh disebut orangnya dulu atau boleh disebut kata kerjanya dulu, boleh. Di banyak di Al-Qur'an pun kita dapatkan seperti itu. Banyak, nanti insya Allah kita praktekkan yang ada di dalam Quran. Kalau kami duduk di dalam masjid, sahih. Jalasna fil sahih. Jalasna fil masjidi. Kalau kita sudah bilang jalasna, berarti sudah otomatis ada nahnu. Kaidahnya setiap fi'il harus ada fa'il. Nah, yang paling fi'il harus ada fa'il. Adapun objek ini tidak menjadi syarat untuk membentuk sebuah susunan. Ya, Bapak Ibu, syaratnya adalah kata kerja dan subjek. Fi'il dan fa'il. Maf'ulun bihi tidak menjadi syarat untuk membentuk sebuah susunan yang utuh. Nah, susunan yang utuh nanti akan kita kenal dengan jumlah atau kita kenal dengan kalam. Susunan yang utuh. Kalau kita bilang Ahmad Nasoro Ahmad saja sudah boleh enggak? Sudah boleh. Karena objek ini bukan menjadi syarat untuk membentuk sebuah jumlah yang utuh. Sama jalasa Ahmad sudah boleh. Nah, masih ada waktu 5 menit lagi ya, Pak. Iya. 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 Iya, ada fi. Dia bukanlah sebuah objek. Saya pergi ada objeknya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Saya pergi ke pasar. Nggak ada. Mada fil Arabiyah pergi? Zahaba. Nah, zahaba. Kalau saya pergi, madi. Kita fokus ke masa lampau dulu. Zahab tu. Nah, zahab tu. Saya pergi ke pasar. Zahab tu ila suki. Nah, zahab tu ila suki. Zahab tu ila suki. Nahtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan malu-malu Ustaz. Tadi udah dikerjain tuh, pagi-pagi Ustaz.
Terima kasih. Supaya muridnya ngikutin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga menjadi pahala keberkahan keberkahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Ma yanfa'una. Amin. Inna ulama tanfa'una fil dunya wal akhirah. Wa la qulubana ba'da idh hadaytana. Wa lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.